Kemarin kita sudah belajar bareng memahami tentang domain dan hosting. Dan di video kali ini kita akan mulai gimana caranya untuk memilih sebuah domain yang bagus untuk kebutuhan website kita dan juga cara mengecek ketersediaannya. Jadi pastikan kalian ketika misalkan ingin mengecek sebuah domain apakah itu masih tersedia atau tidak, kalian sudah memahami dulu domain yang dibutuhkan itu ekstensinya apa. Nah, kalau misalkan udah, yuk kita belajar bareng gimana cara menentukan domain yang bagus dan juga cara ngecek ketersediaannya. Ini adalah tips tambahan dari saya teman-teman. Jadi sebelum kalian itu mulai membeli atau menyewa sebuah domain, pastikan beberapa tips ini tuh bisa kalian pertimbangkan juga. Jadi saya sudah mencatat dan ini bisa jadi referensi tambahan buat teman-teman semua agar nanti hasil domainnya itu lebih sesuai dengan kebutuhan. Oke, tips yang pertama yaitu hindari kerumitan. Jadi jangan sampai bikin domain atau nyewa domain itu yang rumit-rumit teman-teman. Artinya apa? Di sini teman-teman harus pilih nama yang ringkas dan mudah diingat oleh pengunjung. Jangan sampai namanya itu ribet, kayak misalkan ada susunan pakai angka, pakai strip. Nah, itu tuh agak rumit teman-teman ya. Jadi pastikan domainnya itu yang gampang diingat aja. Nah, di sini juga teman-teman harus memastikan nama domain yang teman-teman pilih itu tidak sulit untuk diketik agar tidak menimbulkan kesalahan pengetikan. Ini udah otomatis ya. Jadi secara lisan pengucapan juga gampang, secara diketik juga domainnya harus gampang. Kalau bisa teman-teman memenuhi kriteria ini. Contohnya apa? Contohnya misalkan Anik Works gitu ya, atau Muhammad Anik nama saya. Ini kan tidak ada sambungan strip ataupun hal-hal yang mengganggu ketika misalkan kita mengucapkan ataupun mengetik gitu. Nah, pastikan poin pertama ini teman-teman harus penuhi dulu. Jadi jangan sampai rumit nama domainnya. Kemudian yang kedua yaitu gunakan nama yang kuat dan relevan. Nama domain yang baik harus mencerminkan identitas bisnis atau merek, membuatnya unik dan kuat. Plus di sini sertakan kata kunci industri atau layanan yang kita tawarkan untuk relevansi dan juga potensi SEO. Jadi kalau bisa teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman milih domain biar nggak bingung, pilih domainnya itu berhubungan sama brand atau merek bisnis teman-teman. Misalkan kayak saya tadi tuh ada salah satu usaha saya yaitu Narcala nama brandnya. Ya, saya pakai kata kunci atau domainnya itu Narcala, entah itu .com, .co.id atau .id. Jadi domainnya itu bisa menggunakan nama brand bisnis kita masing-masing. Ini juga bisa untuk memperkuat branding kita atau kehadiran kita melalui website. Nah, selain nama brand, kalau misalkan teman-teman pengen mentarget fokus kata kunci, teman-teman juga bisa menggunakan kata kunci itu buat domainnya. Contoh, misalkan yang Narcala itu fokusnya di penjualan alat musik rebana hadro. Berarti saya bisa menggunakan domain misalkan jualalatrebana.com atau pusatterbanajepara.com. Jadi domainnya ini menggunakan kata kunci teman-teman. Ini juga bisa. Bebas ya teman-teman, silakan pilih aja mau pakai nama brand atau pakai kata kunci. Biasanya case di lapangan itu teman-teman, kita juga menggunakan domain yang menggunakan brand, kemudian domain yang menggunakan kata kunci itu untuk website turunannya. Jadi untuk website pendukungnya. Jadi dua-duanya bisa diambil. Nah, ini tips yang kedua teman-teman. Kemudian tips yang ketiga di sini pilih ekstensi domain yang tepat. Ini kita sudah belajar kemarin ya. Jadi teman-teman seharusnya sudah bisa memastikan nih ekstensinya mau pakai .com, .org, .net, .id dan seterusnya. Silakan bisa ditentukan. Misalkan pakai .com berarti oke, pakai .com. Terus bisa juga mempertimbangkan ekstensi yang lebih spesifik. Contoh .store untuk toko online atau .shop untuk e-commerce. Nah, ini opsional aja teman-teman ya. Yang pasti di sini teman-teman sudah bisa memilih kira-kira mau pakai ekstensi domain yang apa nih. Dan yang keempat, tujuan jangka panjang. Jadi kalau bisa teman-teman, nama domain tidak terlalu spesifik agar bisnis dapat berkembang dan memiliki ruang untuk diversifikasi di masa depan tanpa harus mengganti domain. Nama domain yang sering berganti dapat merusak reputasi website di mesin pencari. Nah, ini penting juga. Makanya tadi saya sarankan gunakan nama brand atau kata kunci dan pastikan ini tuh nggak berubah-berubah jangka panjang teman-teman. Karena apa? Karena di dunia SEO atau pengembangan website, umur domain itu cukup berpengaruh untuk meningkatkan reputasi kita di online atau di website. Jadi pastikan ketika teman-teman memutuskan membeli domain, menyewa domain itu paten untuk jangka panjang, bukan hanya untuk sebulan, 2 bulan atau beberapa tahun gitu ya, tapi untuk kebutuhan jangka panjang. Nah, ini juga perlu teman-teman pertimbangkan ketika mau memilih sebuah domain. Kemudian yang kelima teman-teman, hindari penggunaan angka dan tanda hubung. Tadi saya
sudah singgung sedikit ya, jadi hindari penggunaan angka dan juga tanda hubung kayak misalkan strip atau tanda hubung lain lah ya. Jadi kalau misalkan domain teman-teman itu masih ada angkanya, stripnya, ya saya rasa itu bisa dipertimbangkan ulang, dipikir ulang gitu ya. Karena apa? Karena ini cukup menyulitkan ketika diketik, diucapkan ataupun untuk bersaing di SEO kedepannya. Catatannya teman-teman, bisa digunakan jika memang benar-benar diperlukan, misalnya untuk memisahkan kata kunci panjang atau jika nama brand kita secara alami menggunakan angka. Ini edisional aja ya. Jadi kalau misalkan emang terpaksa banget harus pakai strip, ya udah nggak apa-apa. Misalkan terpaksa banget harus pakai angka, ya udah nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin dihindari ya. Ini kalau saran saya. Jadi untuk memudahkan orang itu mengetik, mengingat, dan juga mempermudah domain kita itu bisa muncul lebih mudah di search engine atau hasil pencarian. Nah, sekarang gimana cara agar kita bisa mengecek ketersediaan dari domain yang sudah kita inginkan? Di sini saya asumsikan saya sedang mencari domain untuk website personal branding saya, yaitu muhammadanik.com. Nah, saya akan coba cek apakah domain ini tersedia atau tidak. Yuk kita praktek bareng. Di sini teman-teman bisa masuk ke website hostinger.com ya. Kemudian kalau misalkan bahasanya masih Inggris, teman-teman lebih suka bahasa Indonesia, silahkan dirubah aja bahasa Indonesia. Dan untuk melihat domain atau ngecek domain, kita bisa fokus di bagian sini teman-teman, di layanan. Kemudian kita pilih di bagian domain, yaitu cari nama domain murah. Tinggal diklik aja teman-teman. Kemudian di sini kita bisa ketikkan domain apa yang mau kita cari. Tadi saya pengennya itu muhammadanik.com gini ya. Kemudian kita tinggal klik cari aja, dan nanti kita bisa melihat pilihannya apakah masih tersedia atau sudah dipakai sama orang lain. Nah, di sini domain muhammadanik.com ternyata masih tersedia teman-teman. Berarti domain ini tuh bisa saya pakai untuk kebutuhan website saya. Misalkan saya menggunakan domain yang lain yang belum tersedia atau yang sudah tidak tersedia, otomatis di sini tidak ada opsi daftarkan domain. Contoh misalkan saya pakai domain .net gitu ya. Di sini ada statusnya muhammadanik.net sudah terdaftar. Berikut domain alternatif untuk Anda. Jadi kalau misalkan sudah nggak bisa dipakai, di sini ada keterangannya sudah terdaftar. Nah, kenapa seperti ini? Ya karena memang domain muhammadanik.net-nya itu sudah saya pakai untuk website pribadi saya ya, seperti ini contohnya. Oke. Jadi bisa dilihat teman-teman ya, silakan bisa dicek sesuai dengan domain yang rencana teman-teman pengen beli. Saya contohkan lagi, misalkan saya pengen nyari domain belfioraskin.com gitu ya. Apakah masih tersedia? Nah, ternyata di sini sudah terdaftar juga teman-teman ya. Kalau misalkan pengen dicek, tinggal dibuka aja domainnya, ini beneran ada atau enggak nih. Dan setelah saya buka, ternyata memang sudah dipakai atau digunakan untuk nama domain Belfiora Skin ini. Jadi opsinya kalau misalkan di sini sudah terdaftar, ya berarti mau nggak mau harus menggunakan ekstensi lain. Kecuali teman-teman punya alternatif nama yang lain. Contoh misalkan Belfiora Skincare gitu. Coba saya rubah. Nah, di sini tersedia nih kalau misalkan saya rubah jadi skincare. Kalau misalkan pengen tetap kekeh misalkan pakai Belfiora Skin, berarti nggak bisa pakai .com teman-teman. Kita bisa cari ekstensi lain. Kita tinggal search aja kayak gini. Nah, di sini ada opsi-opsinya. Ada .id, kemudian .online, .org. Nah, ini banyak pilihannya ya. Oke teman-teman semua, sampai di sini seharusnya kalian sudah bisa menentukan dan juga mengecek apakah domain yang pengen kalian sewa atau beli itu tersedia atau enggak. Oke, silakan bisa cek aja di website Hostinger dan teman-teman sesuaikan mau pakai domain yang mana.